kita dari Tarutung proyek belum habis. Kebetulan karena orang rumah sakit kan kita pindah ke Semarang. Di Semarang kebetulan kita dapat tawaran kerja di bandara kan itu. Jadi begitu kita pindah ke tempat rumah mertua kan namanya tamu kan itu kan. Jadi di suatu malam itu ada tamu diketuk rumah kita. Jadi diketuk tuk kan. Jadi ingat saya pesan orang tua kalau tidak 3 kali diketuk berarti bukan manusia. Oke, gengs, selamat malam dimanapun kalian berada ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang yang ada di alam gaib, di alam nyata maupun di alam dunia maya gitu ya guys. Mungkin udah lama aku nggak pernah ngupload video gitu ya dikarenakan kesibukan pribadi lah gitu ya. Jadi sekarang kita bakal membahas ada di satu tempat itu kuntilanak ya, ini real. Kuntilanak ini dia kalau kita nggak permisi datang ke sana itu dia bakal menegur ataupun menghantui kita gitu guys. Jadi kita udah langsung ketemu sama narasumbernya, Bang Siswanto gitu ya. Dan yang meninggal itu adalah langsung abang kandungnya sendiri gitu guys. Oke Bang, jadi kita bakal bikin konten di situ ya Bang. Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan kita pasti bakal bikin konten di situ. Entah besok, tak kapan gitu kan. Yang penting kalian tetap setia lah nonton kita gitu, ya kan? Jadi kayak mana Bang? Siapa namanya Bang? Mau diceritakan? Ya. Awal-awalnya kita kan nggak tahu kalau bukan hantu lah, kakak kita itu kan. Tamu kita itu kebetulan kita rumah mertua yang kita tinggali. Jadi pada saat itu tahun 2012 tahun 2012 kita pindah ke rumah mertua dari Tarutung ke Semarang. Kita dari Tarutung proyek belum habis. Kebetulan karena orang rumah sakit kan kita pindah ke Semarang. Di Semarang kebetulan kita dapat tawaran kerja di bandara kan itu. Jadi begitu kita pindah ke tempat rumah mertua kan namanya tamu kan itu kan. Jadi di suatu malam itu ada tamu diketuk rumah kita. Jadi diketuk tuk kan. Jadi ingat saya pesan orang tua kalau tidak 3 kali diketuk berarti bukan manusia kan itu kan ya. Jadi diketuk lah tuk 2 kali saya diemin. Kok nggak disambut lagi ketukan itu kan kita buka. Tapi ini memang hasil nyata ini. Iya, jadi kita buka lah. Karena siapa yang ngetuk rumah kita? Kok cuma 2 kali? Seingat saya kalau manusia mengetuk pasti 3 kali. Itu udah pesan dari orang tua kan gitu kan. Jadi kita coba lah memberanikan diri keluar karena udah terbiasa kayak preman kan. Jadi tarik parang, pakai kaos kutang keluar kan itu. Nggak ada orang. Kan. Tapi waktu kita keluar itu nggak ada orang, ada bayangan yang mencurigakan kan itu orang atau apa kan itu. Itu harus nampak sama. Iya, memang nampak. Jadi ada batang durian di belakang rumah itu, 1 durian di tempat kita, di ladang kita cuma 1 durian. Itu 1 durian. Jadi kita karena curiga dengan itu, terus kita datengin ke belakang, tapi bayangannya itu karena nggak bisa mendekat, dia jauh, entah merasa memang cuma untuk kenalan atau apa. Terus kita tanyain, ada yang mau abang tanya ini apa itu bang? Ada orang kayak gini, badannya kayak kau, tingginya kayak kau, itu siapa? Kakak itu bang, kayak gitunya dari sini. Karena abang naiknya sama istri. Jadi kebetulan di situ lintasan dia itu, karena kuburannya dulu dikubur di belakang kampus itu. Jadi karena di doser mereka nggak permisi, itulah jadinya dia kayak gitu. Kan itu. Jadi kita tanya kan, oh ini si anak. Terus kita nggak percaya dengan 1 orang, kita tanya ke mama. Mama dari mama kepala desa ini. Ma, tadi malam kan ada tamu saya, orangnya kayak gini. Oh siapa itu? Kakakmu itu. Kita ini boleh percaya boleh tidak, kita bisa bisa cerita ataupun bisa tidur, kita impikan dia. Nah kan kita impikan dia, kita tanya
kan kakakku. Cara mimpikannya kayak mana? Kan kita kan udah tahu kita gimana caranya kalau contohnya kalau orang Jawa kan, dia ada satu benda contohnya ataupun ditidurin, pokoknya dipakai nggak sopan, ada bekas bajunya contoh. Iya baju biasanya ada bekas bajunya tapi nggak sopan, diikatkan di kaki, entah dimasukkan di mana supaya dia marah kan itu. Iya Jadi, pas itu bang. nah, jadi datanglah dia. Ah. Tapi karena kita mengingat itu dalam bayangan yang kita tanya itu tadi, itu kakak itu, Kak Dohar itu, dulu dia kayak gini matinya karena dia cantik, kayak India itu cantik, tapi dia selalu pacaran sana, pacaran sini, pacaran sana, pacaran sini kan itu. Jadi ada yang laki-laki itu sakit hati sama dia. Dulu mobil bala ini kan dari sini semua nih, dari Tele ke arah ini apa namanya? Apa? Teli. Enggak ini, Porsche ini pabrik kertas. Oh Lagu Boti. Mana? Bukan apa namanya pabriknya? Tempuh Bolonnya itu. Indorayon. Indorayon. Iya, Indorayon. Nah, di Indorayon. Indorayon Tempuh Bolon kan? Enggak, Porsche. Jadi Oh, karena iya, kakak ini Porsche. cantik, dia selalu hobi dia pacaran. Iya. Nah, hobi lah dia pacaran. Udah pakai teropong dia. Hobi lah dia pacaran kesana kesini ada yang sakit hati. Untuk siapa ini? Minum lah ini. Minum lah. Itu akunya itu pak. Oh, iya. Jadi didorong lah di depan kampus dulu, didorong dari mobil itu karena nggak mati digilas lagi ke belakang. Jadi matilah. Jadi mati, nggak tertangkap lah yang membunuh ini, siapa yang membunuh ini nggak tahu. Maksud dulu. Nggak tertangkap kan itu, nggak bisa kita nggak tahu matinya karena malam kan. Nah, tapi pergilah ke satu tempat orang tua itu supaya ini, jadi punya inisiatif seperti itu, disuruhlah dia untuk mencari sendiri kan itu. Nah, kan itu nanti cari pembunuhmu, tahu yang nyari kan orang tua kan kayak gitu kan, kalau kita mau membalasnya. Jadi jadi ku bilang nggak tepat itu kalau sasarannya seperti itu. Yang mati ya biar mati, biarlah Tuhan yang menghukum kan itu. Yang jelas posisi sekarang kakak ini kan jadi gentayangan, suka menyakitin seseorang kan itu, jadinya ada kereta kebut-kebutan perasaannya terus didorong. Kalau kita lewat silang itu. Bukan, kalau kita ugal-ugalan, dia nggak suka kan itu. Jadi ku bilang kayak gini, oke lah kalau kayak gitu saya berarti udah tahu kita namanya itu Dohar. Terus kita coba namanya Dohar. Dohar. Jadi kita belajar komunikasi dengan apa namanya, dengan bayangan, dengan arti kata kita bisa membayangin itu kakak kita, tapi kita bisa ngomong. Nah, contohnya ngomong Kak Dohar Tono. Dohar. Jadi aku bilang kakak kan udah lain alam ini kita. Jadi cara abang bilang sesuatu yang Saya bisa ini dari mana? Bisa membayangin, bisa saya bayangin. Contohnya mancis. Kalau abang tempat ke istilahnya itu pas abang pergi ke tempat kecelakaannya itu nggak perlu itu. Jadi kalau di sini bisa abang langsung bayangkan. Contohnya kan dia, kan saya bayangin ini, misalnya ini mancis itu kan ibaratnya itu saya bayangin, terus nimbul bahwasannya bisa saya bayangin sekarang ini mancis itu berdiri di hadapan saya, itu kakak saya. Contohnya nih, sekarang kakak saya di depan ini, terus saya omongin dengan arti kata membantu dia supaya diampuni dosa-dosanya sama Tuhan. Terus saya bilang, walaupun kita udah berbeda alam kan itu, kalau mau melepaskan dosa-dosa itu bantulah manusia ini. Dengan kata bantu, jangan selalu mencelakai orang lain. Kalau kita mencelakai manusia, dosanya kan jadi tambah itu. Supaya diterima di sisinya, kakak udah mulai merubah pendirian. Jangan mengganggu, justru membantu. Dengan arti kata membantu kan, istilahnya kayak mana ya, ada orang kesusahan, contohnya dia dengan arti kata dia bisa punya kemampuan untuk mendorong supaya kuat, dibantuin. Jadi gue bilang lah, Kak, janganlah mengganggu lagi kan itu ya, karena kita udah beda alam, kakak udah beda alam sama kita, berarti tidak bisa lagi harus mencampuri urusan manusia, apalagi mengganggu kan itu. Makanya sumur itu saya bersihkan di sumur Korea itu kan, sekarang di situ dia. Jadi waktu saya bersihkan sumur Korea, kalau nggak salah sekitar 7 tahun atau 8 tahun kan itu kan yang lalu ya.
Berarti sampai sekarang pun belum pernah abang bersihkan lagi. Oh, sekarang udah karena udah buat sumur bor kita. Udah ada sumur bor, orang nggak gunakan itu lagi. Jadi dulu belum ada bor di Silangit, saya ngumpulin orang. Saya bersihkan sumur Korea itu, ambil air lah di situ. Kan itu. Oh ya. Tapi Jadi- sampai sekarang sumur itu masih apa? Masih aktif. Masih Aktif. ada, cuman udah nggak dipakai lagi karena di Silangit udah banyak orang buat bor. Udah bikin sumur bor, untuk apa lagi ngambil air di situ? Jadi positif pemikiran abang si Dorha ini masih di situ gitu. Kan dia selalu ini. Nah, Kalau kita berbuat, contohnya kita kan pergi ke sumur itu kan, kita bersihkan. Ya. Seakan-akan kan dia gini, rumahku kok diganggu kan itu. kalau kita bersihkan sumur itu. Nah, kalau dibersihkan Oh, sumur ya, itu, oke, terus oke. dia kayaknya gini, timbullah perasaan, terus dia datang, terus dia ngomong ke kita, ngapain kalian ganggu rumahku? Itu kan rumahku. Kenapa? Karena kebetulan sumur Korea ini dulu mertua rumahnya di situ. Jadi di belakangnya dikontrak sama Korea dulu. Di samping bandara itu. Nah, di situlah dia. Jadi sumur itu kalau saya mau bersih, terus saya bilang itu, Kak, mau saya bersihkan ini rumah kakak. Tapi kami mau ngambil airnya karena kami butuh. Nah, itu saya bilang kayak gitu. Jadi teruslah dia itu gini kan, teruslah dekat ke kita. Jadi kalau pas entah seminggu sekali apa itu selalu dia manggil kita, Bang. Jadi suaranya itu mirip kayak orang rumah, Bang. Kita tengoklah orang rumah tidurnya, berarti datang ya, kan itu. Terus kakak datang, kayak gitulah. Dia selalu memanggil dia. Oh, berarti dia udah baik banget sama kita, kan udah baik. Walaupun kita nggak ngeliat, tapi saya merasakan dia bahwasannya dia datang. Nah, itu. Jadi makanya selalu kita omongin, terus kita ajarin supaya jangan sesat kan itu, walaupun nanti kan jadi gentayangan itu. Kalau kakak nanti kalau percaya bahasa yang nggak seberapa ini untuk mengurangi. Jadi kalau kita membersihkan waktu itu kan itu tadi kan, kalau kita bersihkan kan harus saya dulu yang bersihkan. Nanti kalau orang kan masalah itu kan. Jadi kita bersihkan sumur Korea itu, tapi kita permisikan, barulah kita panggil orang kampung. Nggak usah lagi ngambil air di parit itu. Enggak apa? Ngapain bro? Jangan ngambil air lagi, kan dulu parit bandara itu kan airnya keluar. Jangan ngambil air lagi di parit bandara itu, jorok. Udah aku bersihkan sumur Korea. Sumur Korea udah aku bersihkan. Kalau nggak hujan nanti 1 tahun di sini nggak akan kering itu airnya. Pasti itu bang ya. Oh iya. Oke. Yang sekarang udah hujan kan. Kalau kemarin waktu terangan kemarin kita bisa cek ke sana, nanti hujan segitu juga airnya. Wah, kalau airnya kayak salju itu dinginnya. Kalau airnya jernih ya. Bocor nih bang. Jadi putus dulu bang. Jadi kita bakal buat video nanti, dibuat konten di Silangit, tempat kehilangannya almarhumah kakak Dorka ini tadi ya. Dorha Sumur kakak Korea Dorha ini, ini. sumur Korea. Ya sumur Korea gitu ya. Karena kalau menurut abang ini tadi, abang Siswanto, yang namanya setiap kita datang ke situ itu kalau tanpa permisi kita bakal diganggu, gitu bang ya. Itu udah pasti itu. Kita pasti bakal diganggu. Jadi kita bakal buat video di situ. Setidaknya kita bakal melakukan sebuah pemanggilan gitu kan. Mudah-mudahan dia ada di situ. Jadi gini bang. Ini yang kupelajari bang ya. Ini yang kupelajari asli real, yang kupelajari. Setiap orang yang kena bunuh ataupun dia gantung diri, itu kan istilahnya kan belum datang ajalnya. Iya. Jadi kayak gini bang, mungkin abang pun orang Jawa itu percaya itu sama yang namanya Ain. Ain itu adalah kembaran kita sendiri. Iya. Jadi ketika kita sudah meninggal, disitulah nanti kembaran kita itu bakal mengikuti kita kemanapun. Itu padahal selama masih hidup. Tapi kalau kita udah mati pasti dalam tanah, dia itu kalau kita memang matinya dengan bagus gitu ini itu segala macam ya, dia itu nanti bakal duduk itu bang di kuburan kita itu. Di kuburan kita itu
Jadi buat kawan-kawan kalau nggak percaya boleh langsung buktikan kalau ada saudara kita meninggal yang secara normal. Cobalah pas dia meninggal, pas sudah masuk kubur, setelah dia didoakan, habis itu jalanlah 7 langkah. Setelah itu tengok ke belakang. Bergetar nggak itu kuburan? Kalau seumpamanya kuburan itu bergetar, berarti asli di situ ketika malaikat Munkar dan Nakir itu langsung masuk ke dalam, dan ain kita itu sendiri ataupun kembaran itu kembaran itu Bang. Kembaran kita itu langsung duduk di situ, kenapa kau ninggalin aku gitu. Jadi kalau kita meninggal kena lindas, kena tabrak ini itu segala macam, ataupun kita gantung diri, bunuh diri lah, masih bisa dibilang itu sebenarnya bisa dibilang masih belum ajal gitu kan. Jadi roh kita itu masih di awang-awang gitu. Masih getayangan. Iya, jadi apapun yang dilakukan dia selama di muka bumi, itulah yang dilakukan dia Bang. Contoh kayak si Dorhata, kayak almarhumah Kak Dorhata itu kan, dia itu kan suka apa namanya, mengikuti, Suka inilah apa namanya, pacaran ya. iya suka pacaran. Jadi dia gitu, dia itu terus Bang, itu terus. Jadi makanya kalau ada orang naik kereta Terus, apalagi gitu. apa kan, terus diganggu gitu, apalagi orang yang Iya. dia Iya. kayak dendam dia sama laki-laki. Iya. Karena Iya. yang membunuh dia juga kan Iya. laki-laki kan itu. Karena itu yang terus membayangi diri dia, makanya dia itu nggak pernah tenang Iya. gitu Bang. Jadi terus kalau apalagi ada yang naik kereta gaya-gaya gitu kan, terus diapakan itu, terus dijatuhkan kan itu, makanya wilayahnya itu. Jadi bahayanya dulu lah Bang, bahayanya kalau kita ke sana itu apa bahayanya? Sebetulnya sih nggak bahaya, baiknya dia. Ya, Dia baiknya belum pernah istilahnya membahayakan bagi kita, karena apalagi kita keluarganya belum pernah membahayakan. Cuman dia selalu kalau dia ini selalu datang, dia itu kayak bertamu gitu, kayak bertamu dia. Nah, kalau sama kalau ada orang kayak orang langsung sok-sokan gitu kan balap kereta entah terus apa dia itu perasaannya dia jengkel gitu. Penumpangnya dia. matinya dia Enggak, ada yang namanya kecelakaan kan, ada yang nggak mati, ada yang mati kan, itu namanya kecelakaan. Tapi itulah, kalau ada orang yang apa namanya kayak nggak sopan, dia lewat situ, itu dari mulai Simpang Silangit sampai kampus itu, sampai lewat kampus. Mau dia numpang mau. Kalau gitu jarang, tapi orang yang kecelakaan pasti ada. terus dibilang ada perempuan tadi di situ. Itu kan gitu. Ada perempuan tadi di situ. Kayak gitu itu. Dia nggak mau orang yang apa namanya, orang yang ugal-ugalan. Kampus Langit namanya? Unita. Di situ ya itu persis. Di situ. Persis situ. Jadi kalau sebelumnya di depannya, sebelum Unita, Sebelum samping bandara. Cuman itulah wilayahnya. Oh, sebelum kan ini kan Unita, habis itu Mitra. Iya, Mitra keluarga kan? ke sini ya. Sebelah kiri gitu. Iya, sebelah kanan dari sini. Sebelah kanan berarti persis sama Mitra lah. Iya, situlah. Oh, Jadi kalau dulu makamnya di belakang kampus ini, kampus kan, di sinilah dia. Tapi karena ada pengembangan kampus, didoser lah ini. Tapi waktu didoser, kan tanah mertua ini yang dijual, di belakang ini kan. Jadi waktu didoser ini, kuburannya kena, tapi mereka nggak permisi waktu mendoser ini kan, itunya masalahnya. Kalau permisi, kan bisa kita bongkar, entah apanya lah, entah ada kotaknya, entah petinya, entah apa, kan bisa dipindahkan kan itu. Ini nggak, didoser terus. Nah itu didoser terus lah, jadi nggak apa dia, jadi jengkel kan gitu, perasaannya jengkel. jadi kayak nggak nyaman lah. Jadi nggak nyaman, jadi mengganggu lah terus dia, mengganggu. Jadi diganggu lah kalau ada orang yang apa namanya, pokoknya yang perasaan keren lah kan gitu kan, lewat kereta itu terus dilihat itu. Sampai sekarang itu. Iya, sampai udah berapa kali ya. Itulah lintasan dia. Makanya terus kalau dibilang kakakku selalu dilihat orang ini kan gitu kan. Maksudnya kan makanya sering kita omongin, janganlah harus kayak gitu kan gitu. Janganlah mengganggu kan gitu. Jadi kayak apa dia? Kayak dendam lah gitu, dendam. Jadi kalau ada orang naik kereta kencang, wah langsung dinampain, ya kan, terus terkejut kita, jatuh gitu. Jadi sampai sekarang masih kayak gitu. Ya sampai sekarang kayak gitunya, dia terus keliaran di situ. Pokoknya udah wilayahnya itu, udah wilayahnya. Jadi makanya kita bukan masalah
pasti takut, apalagi yang kayak gitu kan, kita takut. Tapi kalau kita udah deket, contohnya kayak kerja di bandara itu kan, berarti itu dia termasuk dialah pimpinannya di situ, wilayah dia kan. Jadi kan baiknya, karena baiknya itu nggak mengganggu kan, itu nggak mengganggu. Kalau mengganggu kan pasti takut kita. Kalau dia nggak mengganggu, Mengganggunya sama orang yang pokoknya ada yang pokoknya kebutuhan, terus dia kayaknya nggak seneng gitu, nggak seneng dengan berisik ataupun apa namanya ugal-ugalan kan, itu ugal-ugalan, dia nggak seneng itu kayak gitu, memang nggak seneng itu dari dulu.